Halo, halo, apa kabar? Kita kembali ngobrol bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky kelihatannya KPK serius ya dengan Hasto itu ya. Kemarin kita pikir ya cuman sekedar apa neken-nekenan kecil gitu. Tapi kalau lihat perkembangan terbaru kemarin sampai disita apanya handphonenya, buku catatannya penting strategi pilkadanya juga disita dan kemudian ternyata menurut seperti Alexander Marwata para penyidik itu minta agar Hasto dicekal. Tetapi tidak diizinkan oleh para pimpinan karena dianggap bahwa Hasto cukup kooperatif. Berarti Hasto ini udah mau jadi tersangka dong yang buruk ya. Kelihatannya itu arahnya kan, karena tetap soal soal PDIP ini final di kepala Jokowi itu. Kalau PDIP tidak diganggu, maka Jokowi adalah bahaya tuh kan, itu intinya. Jadi sebetulnya kalau PDIP misalnya menyatakan diri secara terang-terangan bahwa kami menyesal di dalam Kongres bahwa ada seorang kader kami yang menipu rakyat, itu bahasnya begitu kan, walaupun dibikin dibikin sangat tersamar diplomasinya, tapi kan Jokowi kena hatinya kan, bahwa PDIP menyebutkan secara secara tulus minta maaf karena ada kader yang kurang ajar yang namanya Jokowi, kira-kira begitu tafsir netizen kan. Itu nggak perlu kita kita pleonasmekan atau kita carikan istilah-istilah yang diplomatis. Jadi bagi Jokowi ini PDIP kalau nggak dihajar habis maka dia akan menghajar habis Jokowi. Cuman itu jalan pikiran Pak Jokowi kan. Nah selama ini Ibu Mega tentu menghitung kalkulasi di lapangan tuh. Dan pada saat yang sekarang mungkin terbaca oleh Pak Jokowi bahwa Megawati atau PDIP akan habis-habisan duel di parlemen, terutama soal hak angket. Nah, itu yang akan dijadikan alasan untuk memulai semacam siksaan psikologi pada PDIP melalui penangkapan Hasto satu waktu nanti kan. Kan nggak mungkin Hasto dilepaskan lalu kasusnya hilang, tapi PDIP masih ngoceh aja buat menghajar Jokowi. Kan kita lihat Pak Hasto mencicil terus-menerus kesalahan Pak Jokowi. Nah, Jokowi tentu kumpulin itu. Tetapi ini persaingan di antara dua tokoh itu Megawati dan Jokowi. Tapi pada rakyat kita melihat bagaimana Hasto, sekjen partai, dan dipaksa untuk diperiksa dengan cara-cara yang dipamerkan sebagai penyiksaan, Hmm. penyiksaan psikis paling Ya, nggak tuh. ya, ya, Buku ya. catatannya diambil, emang buku catatannya cuma isi keterangan tentang PDIP, nggak boleh dong, itu kan buku privat dia tuh, bukan buku partai tapi buku catatan pribadi dia, termasuk catatan eh, akses partai atau catatan mungkin juga dia bertemu dengan aktivis, dicatat di situ apa sumbangan pikiran aktivis. Jadi kekuasaan itu panik sebetulnya bahwa Hasto seolah-olah punya semacam strategi yang akan dia pakai untuk memungkinkan Jokowi itu lengser di parlemen nanti kan. Ini sebenarnya ketakutan yang nggak, yang ya alasannya ada. Tetapi kalau alasan itu ada, ini soal Harun Masiku. Kan tinggal dicari novumnya bahwa Harun Masiku ternyata diketahui ada di Jakarta dan disembunyikan oleh Hasto. Ya udah, walaupun sebetulnya dari awal kasus ini 2 3 4 tahun lalu orang tahu Harun Masiku ada di mana. Udah jadi pengetahuan publik Harun Masiku ada di sebuah lokasi itu. Nah kalau publik pun tahu itu walaupun samar-samar, apalagi KPK. Lalu kenapa KPK nggak tangkap dari 4 tahun lalu? Kan Ya. logikanya begitu kan. Jadi tetap kita akan lihat ini bahwa KPK itu jadi agen politik Jokowi doang tuh. Dan kita mesti sebutkan itu karena kita lihat bahwa KPK menyimpan strategi dan nggak boleh di sebuah lembaga pemberantasan korupsi menyimpan strategi politik. Dari awal kita tahu bahwa ini kasus dikenali oleh KPK. Pertanyaannya kenapa KPK nggak bongkar dari awal? Karena kekuasaan belum berubah tuh. Itu aja intinya. Ya. Saya kira mungkin PDIP juga tidak menduga ya gitu bahwa kasus ini ternyata kemudian jadi tabungan buat Jokowi untuk suatu saat ternyata digunakan untuk menekan PDIP karena saya kira lepas dari kasus hukumnya sekali lagi ini penting kita anu ya ada disclaimer seperti itu ya Bung Rocky. Ini kasusnya jelas lebih pada nuansa politik begitu. Ya betul, dan tabungan itu yang ya memang mendebarkan akhirnya. Tetapi kita juga tahu bahwa PDIP juga menyimpan tabungan terhadap kejahatan-kejahatan politik Jokowi kan. Jadi sebetulnya ini tukar tambah kejahatan aja tuh, dan kemungkinan-kemungkinan terburuk akan jadi masalah nanti ketika Pak Prabowo setelah dia memerintah, lalu Prabowo menganggap bahwa ini kasus macam ini mau diapain tuh? Apakah PDIP mau diteruskan lanjutkan kasusnya? Tetapi dari segi Pak Jokowi, ini kasus mesti selesai sebelum Prabowo dilantik tuh. Harus selesai artinya Hasto harus ditangkap, PDIP harus dilecehkan. Kan itu intinya kan. Tetapi dari segi etika itu,
Jokowi ngerti keadaan ini kok dari awal. Dia tahu di mana Harun Masiku. Nah, tukang bakso aja tahu di mana Harun Masiku, masa Pak Jokowi nggak tahu tuh. Jadi itu betul, Jokowi juga menabung dendam itu, menabung strategi yang buruk. Karena harusnya korupsi ya korupsi. Kalau politik ya udah itu kecerdasan dan kecerdikan berpolitik itu jangan digabung dengan cerdik di dalam upaya untuk menawan seseorang dalam PDIP itu Hasto karena dianggap Hasto tahu tentang kasus Harun Masiku. Sekali lagi KPK pasti lebih tahu di mana status atau di mana posisi Harun Masiku hari ini kan. Jadi tidak perlu ada semacam panjang memanjang alasan pemeriksaan. Sekarang aja KPK bilang kami tahu tuh di mana ya tangkap aja kan. Jadi selesai problem di situ tuh. Tetapi sekali lagi tentu KPK akan lihat sinyal Pak Jokowi. Walaupun Pak Jokowi masih berkuasa tuh sinyalnya kemana? Mau sampai kapan isu tentang relasi Hasto dan atau relasi PDIP dengan Harun Masiku itu bisa dimainkan untuk proses tukar tambah politik. Jadi sekali lagi perjuangan demokrasi adalah upaya untuk memisahkan isu korupsi dan isu hukum tuh. Nah Jokowi mencampur itu. Saya kira itu nuansa politiknya itu satu tentu berkaitan dengan Hasto itu udah lihat ke nuansa politik. Yang kedua, kasus kemarin seperti pernyataan dari Alexander Marwata yang menyatakan dia KPK tahu di mana posisinya Harun Masiku itu kan mencurigakan. Kalau proses justisia biasa, saya kira harusnya dia nggak sebut dong di mana lokasinya karena dengan disebut begitu kan jadinya kesan oke, kalau kalau kalian nggak kompromi dengan kami ya kami tangkap kalau kompromi baru tidak gitu. Ya itu mudah dengan cara itu kan prosesnya selesai. Tetapi bagi Jokowi poinnya lain bahwa dia akan cicil juga hukuman pada PDIP. Kan Jokowi menonton ke kasus ini sebagai kegembiraan dia kan. Jadi Jokowi gembira melihat bagaimana PDIP diperlakukan di polisi lewat Hasto juga di KPK, disita buku-buku perjuangan PDIP segala macam kan. Jadi Presiden Jokowi sebagai makhluk politik, sebagai political animal, dia menonton kasus ini dan mungkin dia bergembira atau senyum-senyum. Nah, sekarang saya masih punya beberapa kartu untuk menghukum PDIP atau untuk balas dendam pada Mega yang selalu menganggap saya sebagai kader yang sebetulnya diselamatkan oleh Megawati kan. Jadi ini yang kita sebut sebagai dendam politik. Dan dendam politik itu harusnya tidak boleh terjadi di dalam masyarakat yang beradab tuh. Karena politik itu memang adalah cara untuk saling menjaga strategi, tapi jangan pakai hukum untuk memungkinkan seseorang itu diperlakukan tidak adil hanya karena dendam politik. Kan itu intinya kan. Ya silahkan lakukan strategi dengan dendam politik, tapi jangan kasus Harun Masiku itu yang ditagihkan sekarang. Dan orang akan anggap juga bahwa kalau begitu dari awal Presiden Jokowi menyembunyikan kriminalitas tuh. Dan satu waktu akan ada gugatan balik. Kenapa Pak Jokowi tahu di mana Harun Masiku, tapi dia tidak mau mengatakan dengan langsung atau memerintahkan penangkapan. Nah, orang berkali-kali tak ingat lagi betapa Pak Jokowi bilang, udah itu diselesaikan soal Harun Masiku tuh. Tetapi langkahnya nggak ada tuh. Padahal Pak Jokowi tentu dapat banyak informasi karena dia sendiri bilang bahwa saya tahu di mana Harun Masiku karena saya punya data intelijen semua melapor pada saya. Ya kalau Anda tahu dan Anda sembunyikan kriminal itu kena pasal penyembunyian penyembunyian kejahatan loh Pak Jokowi satu waktu nanti. Nah, ini bacaan Anda ya, Bung Rocky, dengan situasi terbaru ini, apakah tekanan ini, karena ini sekjen loh yang diperiksa ya, itu kan artinya orang nomor 2 di partai, tekanan ini akan membuat, kita langsung ngomong pasti Ibu Mega ya, apakah akan membuat Ibu Mega pasti melemah dan kemudian melakukan kompromi-kompromi dengan Jokowi? Saya kira enggak tuh, karena dari awal Ibu Mega tahu kasus ini akan meledak sebagai tukar tambah dengan kritik Ibu Mega melalui Hasto yang terus-menerus. Puan mungkin lebih moderat, tetapi tentu Puan akan tiba juga pada kesimpulan bahwa kalau Ibu Mega udah bilang bahwa ini lawan terus, maka akan lawan terus. Jadi saya kira nggak akan ada, Ibu Mega nggak akan mundur dari posisi bahwa dia mengucapkan hal yang benar, yaitu mengkritik Jokowi sebagai kader yang buruk, dan tidak ada alasan Jokowi untuk membalas dendam dengan kasus Harun Masiku. Karena bagi kasus Harun Masiku itu kriminalnya soal korupsi. Soal Jokowi itu kriminalnya soal konstitusi kan. Kan kritik Ibu Mega terhadap Jokowi bahwa dia melanggar konstitusi itu. Nah, Harun Masiku itu melanggar hukum pidana, yaitu melarikan diri misalnya. Itu kan Ya. dua tukar tambah yang tidak seimbang kan. Ibu Mega lebih punya hak moral untuk mengatakan bahwa Jokowi melanggar konstitusi itu. Dan itu berkali-kali diucapkan walaupun dengan bahasa diplomatis dalam pidato-pidato Ibu Mega. Terutama terakhir di Munas kemarin nih. Ya.
Jadi artinya di ini, Rakernas. ya artinya kalau dari sisi PDIP ini kalau ini Harso akan dijadikan martir gitu ya. Kelihatannya begitu tuh, dan saya kira Pak Hasto siap untuk itu tuh. Karena Hmm. kan nanti kasus-kasus semacam ini juga akan dibongkar lagi setelah Presiden Prabowo jadi Ya, pemimpin ya, kan. ya, Karena ini ya, akan ada semacam misalnya gerasi atau apa segala macam. Nggak ya. mungkin Prabowo akan mengiyakan itu, karena bagi Prabowo ini soal politik. Kalau Ya. soal Harun Masiku oke. Tapi menangkap Hasto itu alasannya apa? Hasto tahu tentang status Harun Masiku, tapi dia sembunyikan datanya. Kalau begitu, dengan kata lain, Hasto tahu artinya Ibu Mega tahu. Ibu Mega tahu artinya Presiden Jokowi tahu. Karena ini kan Hmm. pengetahuan di kalangan internal PDIP Ya, sebelum ya, perpisahan politik antara Megawati dan Jokowi di pemilu yang kemarin kan. Kan ya, ini ya, kasus sebelum pemilu tuh udah panjang sekali itu. Jadi sekali lagi kita mau terangkan, Jokowi tahu soal ini tapi dia diam tuh. Dan itu ya, ya. artinya dia menyembunyikan kejahatan. Ya, ini saling saling tahan-tahanan dan master of time ya, karena ini persoalannya ini di ujung kekuasaannya Jokowi ya, saya kira. Ya, itu intinya tuh di ujung kekuasaan Jokowi, maka permainan ini akan apa namanya, dalam teori game itu namanya prisoner dilemma. Kita ngaku dia lolos, kalau dia lolos ya sebaiknya kita cegah dia dengan pengakuan yang jujur. Kalau gua jujur, gua yang kena. Jadi ini semuanya permainan menjelang akhir seseorang Yes, berkuasa. oke, seru. Jadi kita pastikan akan seru ya bagaimana kelanjutannya dalam kasus ini, karena ternyata PDIP juga menjadikan ini panggung politik, karena kemudian setelah ditolak oleh Dewas dan juga ditolak oleh pimpinan KPK berkaitan dengan penolakan dengan penyitaan handphone dan buku Hasto, mereka membawa kasus ini ke Komnas HAM. Yes, itu ini akan panjang permainannya. Ya. Ya kita Ya. tonton aja ini, dan itu membuktikan bahwa dugaan-dugaan kita dari awal bahwa akan terjadi konflik antara Jokowi dan Megawati itu akhirnya terjadi. Akan terjadi konflik antara Jokowi dan Prabowo itu juga akan terjadi karena Yes. beda kebijakan dalam banyak hal. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%. Yes, Oke. 0%. Oke.